Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema sifat dasar marketer dalam Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sayyid Mukhlasin, yang kedua ada Vita Sakinatun Sari, dan yang ketiga ada Muhammad Ilham Maulana. Langsung saja kita menuju materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pola berpikir marketer muslim. Menurut Amhar, profesor riset bidang sistem informasi spesialis di Badan Koordinasi dan Survei Pemetaan Nasional menyampaikan bahwa pola berpikir yang digunakan oleh marketer muslim adalah pola berpikir Islami yang berada pada level tertinggi, yaitu pola pikir yang berada di atas berpikir ilmiah, berpikir inovatif, berpikir inspiratif, berpikir regional, berpikir internasional, berpikir ideologis, baru kemudian pada level tertinggi berpikir Islami. Sulaiman dan Zakaria mengidentifikasi aplikasi berpikir cara Al-Quran yang harus dilakukan oleh para marketer, yaitu yang pertama ada inquisitive thinking atau berpikir karena ingin tahu. Selanjutnya ada objective thinking atau berpikir secara objektif. Yang selanjutnya ada positive thinking atau berpikir positif. Yang selanjutnya ada intuitive thinking atau berpikir intuitif atau berdasarkan insting. Yang selanjutnya ada rational thinking atau berpikir secara rasional. Dan yang selanjutnya ada conceptual thinking atau berpikir dengan konsep. Selanjutnya ada analogical thinking atau berpikir secara analogi. Dan yang terakhir ada perceptual thinking atau berpikir dengan persepsi. Materi selanjutnya yaitu sifat yang harus dimiliki marketer muslim. Seorang marketer dituntut memiliki sifat-sifat yang baik dan dapat menjadi citra dirinya agar dapat memberikan kesan dan simpati kepada konsumen. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki seorang marketer syariah, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian spiritual, kedua, berkepribadian baik dan simpatik, ketiga, berlaku adil, keempat, melayani dengan rendah hati, kelima, selalu menepati janji, keenam, jujur dan terpercaya, ketujuh, tidak berburuk sangka, kedelapan, tidak menjelek-jelekan, dan yang terakhir, tidak melaksanakan suap. Materi yang selanjutnya yaitu sifat marketer yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran. Banyak sekali hal-hal yang disukai oleh Allah, begitu juga sebaliknya. Namun demikian paparan singkat berdasarkan ringkasan yang dikemukakan oleh ulama terkenal yaitu Quraish Shihab tentang sifat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pedoman bagi para pemasar dalam membentuk pribadi-pribadi yang tangguh dan menyenangkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana dalam gambar berikut. Yang pertama, Al-Muhsinin. Pengertian dari kata Al-Muhsinin adalah perintah melakukan kegiatan positif, seakan-akan Allah melihat atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa diawasi oleh Allah, itulah maka pada diri manusia akan muncul kesadaran untuk berbuat sebaik mungkin dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang kedua, Al-Muttaqin. Kata al-muttaqin merupakan bentuk jamak dari muttaqi yang berasal dari kata takwa yang artinya menghindar. Seseorang dikatakan takwa apabila berusaha menghindar siksaan atau ancaman Allah dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya. Selanjutnya yang ketiga, Al-Muqsitin. Al-Muqsitin adalah bentuk jamak dari kata muqsit, berasal dari kata aqsata yang bermakna berlaku adil. Dalam praktik pemasaran, implementasi sifat al-muqsitin adalah terjadi transaksi kedua belah pihak atau produsen dan konsumen untuk memperoleh nilai dari apa yang ditransaksikan hingga tercipta kondisi saling rela atau sepakat di antara kedua belah pihak. Selanjutnya yang keempat, al-mutaghirin. Kata al-mutaghirin merupakan bentuk jamak dari kata
mutatahirin yang berasal dari kata totohar yang artinya adalah kesucian atau terhindar dari noda baik secara lahir maupun batin. Dalam konteks bisnis, upaya pelaku pemasaran dalam membersihkan dirinya dari sifat pamer, iri, dan dengki adalah bentuk upaya untuk menghindari perselisihan dan persaingan tidak sehat. Selanjutnya yang kelima yaitu at-tawabin. Sifat at-tawabin sangat penting bersemayam dalam diri pelaku pemasar dalam rangka kembali menuju cara dan jalan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena persaingan semakin ketat dengan tuntutan yang semakin berat, maka sudah saatnya kembali kepada Allah untuk meminta pertolongan supaya diselamatkan dari persaingan yang tidak sehat dan transaksi yang menyesatkan. Selanjutnya yang keenam, as-sohbirin. Kata as-sohbirin merupakan bentuk jamak dari kata as-sobir yang berasal dari kata sabar atau sabar. Makna katanya berarti menahan diri disertai dengan kekukuhan jiwa guna mencapai derajat ketinggian yang diharapkannya. Seorang pemasar memiliki jiwa yang sabar merupakan syarat mutlak untuk menurunkan kualitas keimanan kepada Allah. Persaingan, godaan, praktek kotor, hambatan merupakan suatu fenomena yang ada dan selalu dihadapi. Yang ketujuh, al-mutawakilin. Al-mutawakilin merupakan bentuk jamak dari kata mu'at wakil yang berasal dari kata tawakal dan wakil. Perintah bertawakal dalam konteks bisnis adalah bentuk memperhatikan hukum sebab akibat. Seorang bisnis muslim diwajibkan untuk berusaha menjalankan roda bisnisnya. Didukung dengan doa merupakan bukti pelaku bisnis tidak takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kerjasama dan networking. Dalam bisnis kebersamaan, networking dan koordinasi perlu aturan yang disiplin. Akad atau kesepakatan merupakan unsur penting dan dibicarakan di awali transaksi hingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Konsekuensi dari akad itulah yang menjadi peraturan yang mengikat di antara pelaku bisnis. Selanjutnya kesembilan, akhlak mulia. Salah satu ciri khas Islam adalah perhatian dan penekanan perilaku setiap marketer untuk selalu memperhatikan akhlak, terutama harus diwarnai dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya yang ke-10, al-ittiba. Al-ittiba dalam pembahasan ini berarti meneladani, mengikuti secara sungguh-sungguh. Yang dimaksud al-ittiba dalam konteks bisnis adalah adanya upaya manusia untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang sempurna. Bentuk konkret sifat al-ittiba yang harus ada pada diri pemasar muslim sebagaimana ditekankan Rasulullah SAW dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi yang terakhir, perilaku yang dianjurkan dalam pemasaran syariah. Pertama, menggunakan niat yang tulus. Kedua, melakukan jual beli yang halal. Ketiga, robaniyah. Keempat, berperilaku baik dan simpatik. Kelima, berperilaku adil terhadap semua stakeholders. Keenam, senang memberi hadiah. Ketujuh, saling menghormati dan tidak berburuk sangka. 8. Bersaing secara sehat. 9. Amanah. 10. Bersikap melayani dan mempermudah. 11. Jujur dan tidak curang. 12. Mendahulukan sikap tolong-menolong. 13. Menentukan harga. Dan yang terakhir, bekerja secara profesional. Demikian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.